Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan yang meneguhkan kita. Mari, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan di malam hari hingga kami boleh bangun dalam keadaan tidak kurang satu apapun Tuhan. Engkau berikan hari yang baru buat kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami mau melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan Rohmu masuk dalam kami. Sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan itu dalam setiap langkah kehidupan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya masih berdiri. Landasan firman diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12 yang mengatakan 1 Samuel 7 ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenhezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang pemain terkenal bernama Fabrice Muamba tiba-tiba terjatuh tanpa ada kontak fisik dengan pemain lain. Pemain sepak bola yang terkenal itu tak sadarkan diri pada menit ke-41. Pada saat berlangsungnya pertandingan perempat final Piala FA antara Bolton dan Tottenham Hotspur. Muamba terkena serangan jantung. Jantung Muamba sempat berhenti berdetak. Namun ia terselamatkan setelah dilakukan 15 kali kejutan listrik, baik di lapangan maupun saat di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Meski karir saya selesai sampai di sini, dan harus berhenti bermimpi bermain di level yang lebih tinggi, namun saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Saya harus bangkit dan melanjutkan hidup. Ilmu matematik dan statistik yang pernah saya pelajari waktu masih kuliah, mungkin dapat saya manfaatkan sekarang. Terima kasih Tuhan. Tim medis dan para fans yang dengan setia mendukung dan memanjatkan doa bagi pemulihan saya. Demikianlah kisah inspiratif kehidupan yang lalu dituangkan dalam sebuah buku berjudul I Am Still Standing. Saya masih berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak selalu. Meski kita sudah mengerahkan segenap kemampuan kita, yang kita miliki, kekuatan yang kita memiliki. Tetapi kadang sesuatu itu bisa tidak terjadi. Disinilah letak kedewasaan iman dan cara berpikir kita diuji. Mengucap syukur mudah dilakukan ketika semuanya berjalan baik-baik saja sesuai rencana. Namun, ucapan syukur yang Tuhan maksud adalah mampu bersyukur dalam segala hal. Baik dalam keadaan sulit atau keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tuhan tak hanya bekerja lewat keajaiban besar yang mencengangkan. Tidak hanya bekerja lewat hal itu, tetapi ia juga bekerja lewat masalah yang kita alami. Bahkan lewat sesuatu yang kita sebut musibah, yang kita sebut kecelakaan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat yang dikasihinya. Di tengah badai kehidupan yang menyerang seolah tiada berhenti, masih sanggupkah kita berkata dalam diri kita, sampai di sini Tuhan menolong kita. I'm still standing. Saya masih berdiri. Karena Tuhan. Itu artinya bila masa yang lalu Tuhan sudah menolong, tentu masa depan ia juga akan terus bekerja. Karena kita adalah biji matanya. Karena kita adalah ciptaan yang dia sayangi dan kasihi. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Itu janji Tuhan dalam firman. Ucapan syukur yang sering kita ucapkan akan mengundang tangan Tuhan untuk melakukan perbuatannya yang ajaib. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari. Buka mata kita lebar-lebar dan temukan satu perbuatan baik Tuhan. Lalu katakan terima kasih kepadanya. Yes Lord, I'm still standing.
Selamat pagi, selamat berkarya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib, sehingga hamba bisa hidup hingga saat ini, hingga hari ini. Ajar aku untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan sulit apapun. Karena aku tahu Tuhan ada juga di sana. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sesekali perlu melambatkan ritme hidup karena ada beberapa keajaiban kecil yang terlewatkan untuk kita bisa mengucap syukur. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.